kenikmatan daging, rasa, dan harta, maka itu kebodohan di atas kebodohan. Kita akan baca 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih. Di sini dikatakan dan dunia ini sedang lenyap. Kalau dalam bahasa Jawanya, dunia ini sedang dipamungkas. Dan pamungkas itu berjalan dari tahun ke tahun, berjalan terus sampai puncaknya nanti pada saat kegenapan kitab Wahyu. Pamungkas itu berjalan total lewat 21 hukuman murka Allah. Yang satu masih ada positifnya, kegerakan kuda putih, meterai, 7 meterai, 7 sandakala, dan 7 pokok murka Allah. Itu merupakan puncak pamungkas atas jagat. Dan sudah lihat banner di belakang, pamungkas itu sudah mulai bekerja. Kitab Nabi Haggai pasal 2 ayat 6 sampai 10 ya tepatnya itu mulai digenapi sejak tahun 2010 yang dengan hambanya di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Dan dari tahun ke tahun pamungkas jagat itu semakin meningkat, kegoncangan pengerusakan atas jagat itu semakin meningkat. Lah selagi jagat itu dipamungkas, sudah ya, disitulah mempelai Tuhan itu dipersiapkan. Nah oleh sebab itu Tuhan menghendaki dan Tuhan menuntut serta mewajibkan bahwa mempelai yang dipersiapkan di tengah-tengah pamungkas jagat itu jangan sampai terikat kenikmatan daging, rasa, dan harta. Tadi ya, waktu kesaksian dari Rangkal Maju ya, pujiannya begitu indah, tapi saya tertarik waktu itu ya dengan anaknya Pak Hari Musa ya, yang menyanyi banter bagus. Terus pikiran saya melayang beberapa tahun yang lalu waktu di ambulasi ya, kita MP3 yang kedua ya, Tuhan mendidik kita tuh indah sekali. Kita tidak langsung harus roh terus tidak, tapi Tuhan mendidik kita. Kita waktu itu diizinkan untuk berkaraoke dengan satu pujian, cinta tak terpisahkan, ya kan? Cinta tak terpisahkan. Tapi terus dibawa kepada perkara rohani, yaitu 9 penderitaan salib itu jangan sampai memisahkan kita jadi cintanya Tuhan. Itu dilombakan dan waktu itu masing-masing dari, karena MP3 itu ada outbound training ya, ada beberapa kelompok. Nah, dan waktu itu lagu yang sedang populer itu Puspa. Ya toh? Nah, anaknya Pak Hari Musa tadi pintar, dia nyanyi Puspa. Udah tahu lagu Puspa? Puspa tahu? Ya, Puspa itu artinya ya, itu juga bukunya Pak Diro ya. Lagu Puspa, Puspa itu singkat dari putuskan saja pacarmu. Saya lagunya kurang hafal, tapi itu lagunya demikian. Nah, Tuhan itu juga menghendaki kita tuh, Tuhan itu juga menyanyi Puspa untuk kita. Putuskan saja pacarmu. Pacar kita itu apa? Pacar kita tuh duit. Nah inilah 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Jangan mencintai kenikmatan daging, rasa, dan harta, karena dunia sedang dipamungkas. Tuhan katakan kalau kamu pengen jadi mempelai Tuhan, ya putuskan pacarmu. Itu ungkapan lugas dari Matius pasal 4. Kalau kamu pengen jadi mempelai Tuhan, kamu terikat kenikmatan daging, kenikmatan rasa, dan harta, kamu tidak bisa jadi mempelai Tuhan. Kamu akan masuk masa antikris, nanti akan dipuaskan, kamu akan diberi sepuas-puasnya kenikmatan daging, rasa, dan harta oleh antikris. Tapi kalau kamu ingin jadi mempelai Tuhan, jangan mengasihi dunia dan seisinya. Jangan mengasihi dunia dan seisinya. Sudah sadar nggak kalau pacar kita tuh duit? Orang kadang-kadang lebih menghormati duit daripada suami
suaminya. Nah kalau ya waktu kita pelayanan di Medan, katanya orang perempuan Medan tuh ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu yang bilang orang Medan, orang Batak loh. Di Medan siapa orang yang ikut? Betul nggak Pak? Bu Saudara. Waktu itu Bapak John Silitonga dan Bapak Joni Silitonga, Bapak John Silitonga dan Bapak Joni Pardede itu bersaksi, katanya orang Batak itu ya ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Berarti pacarnya, suaminya tuh duit. Nah kita juga begitu. Saudara ngaku tidak ngaku, hati kecil kita tuh begitu. Nenek duit itu rayunya uang boleh. Wah sepertinya tuh sudah eksaltasi, ya sukacitanya sudah melebihi, suaminya datang. Duit. Ya, tapi Tuhan katakan kalau pengen jadi hamba Tuhan, putuskan saja pacarmu. Lepaskan ikatan daging, rasa dan harta. Karena kalau kita tidak melepaskan kenikmatan daging, rasa dan harta, akan menjadi tokoh antifasilitas garis keras. Tuhan, kita nanti akan terseret ke dalam arus kenikmatan daging, rasa dan harta yang dibawa oleh Lucifer, yang bungkusnya begitu indah, begitu megah, begitu dan yang kasar, membuat mata ini sepertinya tersihir, ya. Sekalipun di dalamnya racun. Orang itu sejak zaman dulu itu sudah tahu kalau buah pengetahuan baik dan jahat itu mendatangkan maut, tapi tetap diambil. Orang sudah tahu sejak zaman dulu kalau kenikmatan daging, rasa dan harta itu mendatangkan maut, tapi tetap diambil. Nah, untuk mempelai Tuhan akhir zaman berlaku hukum. Kalau kamu pengen jadi mempelai Tuhan, putuskan pacarmu. Kenikmatan daging, rasa dan harta. Jangan mengasihi dunia dan seisinya. Semua itu sedang dipamungkas. Gembala sering kami katakan, ya, bahkan Rasul mengatakan kenikmatan dan rasa dan harta itu sampah. Suratan Filipi mengatakan demikian. Tetapi kalau orang mau jadi manten, sudah golek sampah. Ya, orang sudah mau jadi manten, malah terudusan golek sampah. Ya, terudusan itu pergi kemana-mana, ya, terudusan. Orang masyarakat lagi. Orang masyarakat orang Solo Klaten terudusan kemana-mana golek sampah. Itu namanya bukan mempelai, tapi apa tukang golek udis. Masa Tuhan mau nikah dengan orang yang begitu? Nah, sebab itu jadikan diri kita baik Roh Kudus. Justru dengan kita tuh menjadikan diri kita baik Roh Kudus, Tuhan pencipta langit bumi dan seisinya, Tuhan yang mempunyai emas perak, Tuhan yang mempunyai semua binatang bilang yang ada di muka bumi, ya. Yesaya 50 mengatakan Mazmur, ya. Juga Yesaya mengatakan seluruh isi bumi itu miliknya Tuhan. Emas perak itu miliknya Tuhan. Lucifer itu cuma ngaku. Dia tidak punya apa-apa. Dia itu tidak punya apa-apa. Tuhan akan berikan, akan mengalir ke dalam bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus itu siapa? Kalau kita tuh bersih dari kenikmatan daging, rasa dan harta, bersih dari keterikatan. Kita memutuskan percintaan kita dengan kenikmatan daging, rasa dan harta, dan justru kita tuh akan diberkati. Saya bersama suami merasakan kita diberkati bukan karena kita terikat. Justru Tuhan tuh menguji selama hampir 24 tahun terus diuji. Betapa tidak ceritanya. Kita makan saja tidak bisa. Tahun 84-85. Ya. Sudah begitu kita harus fellowship terusan, tidak pernah berhenti. Bukannya 1 bulan sekali, tetapi tiap minggu. Ya. Kejar terus firman Allah. Tidak punya uang berangkat. Kadang-kadang TKT, ya. Di TKT aja sudah diniati. Nanti kalau uangnya tidak cukup, mulai dari yang Galang, Surabaya, ya dari lanjut jalan nggak apa-apa. Itu sudah di TKT tahun 85, jalan nggak apa-apa. Kata terus dia. Belum cukup Tuhan menguji sampai
Bapak Indiono meninggal, masih terus diuji terus, ya, dijelek-jelekan, dibusuk-busuk, direndahkan begitu dahsyat, lebih dahsyat dari Maria sebenarnya. Kalau Maria kan paling 9 bulan ya, sampai dia sekarang sudah meninggal. Nah, kita masih terus dibusuk-busuk, disidang, dipenjarakan, tapi kita tetap mencintai Tuhan. Dengan pengajaran kitab Wahyu ini, tahun 90 Tuhan perintahkan buka sekolah Alkitab, lamanya 2 tahun, gratis. Padahal kita untuk makan tiap hari saja tidak ada. Jemaat masih, waktu itu mereka masih pada kuliah, yang kuliah lulus ya, dengan gaji mereka 80.000 waktu itu. Berarti per bulannya 8.000. Kolektor itu tanya uang ribuan, sulit untuk mendapatkan uang ribuan. Ya, saya kan persis waktu itu ada per bulan 16.000, wah sudah paling gede jemaat. Ya. Tapi Tuhan perintahkan dengan perintah-perintah yang menakutkan, begitu besar dan menyulitkan, membuat kita tuh sepertinya jantung kita tuh ditikam pedang terus-terusan. Tapi saya bersama suruh itu belajar taat dan taat terus. 2 Korintus pasal 10 ayat 6 mengatakan, kalau kita taat, segala kedurhakaan itu dihancurkan, artinya segala pekerjaan itu dihancurkan, dan Tuhan memberkati. Sampai sekarang seringkali kita tuh disuruh Tuhan melakukan pekerjaan ini, duit itu belum ada, berkat tidak ada, tapi yang penting taat. Karena untuk menjadi mempelai itu tak bisa nomor 1 itu taat. Istri adalah tunduk taat kepada suami. Nah, nomor 1 itu taat. Kalau sekarang Tuhan menghendaki kita menjadi baitnya Roh Kudus, bukan menjadi baitnya, bukan menjadi omahe, kenikmatan daging rasa dan harta. Dan Tuhan katakan, kalau kamu pengen masuk hierarki, putuskan saja pacarmu, yaitu kenikmatan daging rasa dan harta. Belajar taat, maka sudah akan gul menjadi mempelai Tuhan. Karena tuntutannya itu tidak banyak. Seorang istri harus tunduk taat dan menghormati suaminya. Nah, suami kita Tuhan, kita harus tunduk taat kepada Tuhan. Nah, kalau iblis ya tentu iblis itu menuntutnya kita tunduk taat sama dia dan mengasihi dia. Kalau Tuhan menghendaki kita tunduk taat sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Iblis itu menghendaki kita tunduk taat. Nah, iblis itu kehendaknya sih apa toh? Kehendak iblis itu apa? Supaya kita tuh terikat dengan kenikmatan daging, rasa dan harta, cinta, uang. Itu tuntutannya iblis. Karena iblis itu merupakan diri sebagai rajanya uang, rajanya mamon, rajanya harta. Nah, kalau kita cinta iblis, kita menjadi orang yang sangat terikat. Sudah. Lah, disitulah sebenarnya berarti bakalan ada bakat menjadi mempelainya setan, mempelainya Lucifer, menjadi sundal Babel. Karena apa sebenarnya? Sebentar lagi, besok kita sudah masuk tahun 2011 tanggal 1. Ini pasti digenapi. Entah tanggal 1, entah tanggal 2, entah tanggal 3. Pasti digenapi. Kegoncangan itu pasti terjadi. Pasti itu terjadi. Dan gembala katakan, yang melakukan kegoncangan itu siapa? Yang melakukan kegoncangan itu hierarki. Malaikat Garuda, para guru, para tua-tua, dan para penghulu. Mereka akan terus dilatih Tuhan untuk melaksanakan hukuman murka Allah. Kalau kemarin gembala katakan, Tuhan menghukum Mesir, Tuhan memakai Musa. Nah, demikian juga Tuhan menghukum jagat itu memakai hierarki orang-orang pilihannya. Sekalipun yang dipakai orang pilihannya, kalau kita tidak, bagi dunia itu merupakan hukuman, tetapi bagi mempelai itu merupakan satu ujian. Ibrani pasal 12 mengatakan kegoncangan itu diizinkan untuk menguji siapa-siapa yang tidak tergoncangkan. Orang yang menerima kerajaan surga, artinya orang yang terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus, itulah orang yang tidak tergoncangkan. Dan kegoncangan manusia itu paling dasar. Sudah,
sekalipun tidak ada tsunami, sekalipun tidak ada gunung meletus, tidak ada bumi yang dahsyat, tapi kalau tidak ada uang, orang itu sudah goncang. Tidak ada tsunami, ya, tapi tidak ada uang, orang sudah bisa goncang dahsyat kan? Iya kan? Tidak ada tsunami, tidak ada gunung meletus, tidak ada gempa bumi yang dahsyat. Sudah dielek-elek, direndahkan, mereka goncang dahsyat. Nah, sebab itu sebenarnya kita harus sudah tahu apa yang menggoncang kita umat Tuhan, tapi apa yang menggoncang orang dunia, bencana yang menggoncang kita. Kenikmatan daging, rasa dan harta. Sebab itu Tuhan katakan, jangan mengasihi dunia dan seisinya. Kalau kamu mengasihi dunia dan seisinya, kamu tidak akan mengasihi Bapa. Kamu tidak bisa jadi mempelai. Kamu tidak bisa jadi mempelai. Ya. Dan itu sebenarnya terus akan menimbulkan penderitaan di dalam dada, di dalam jantungnya ibu kandung tubuh Kristus. Kalau kita nanti sudah masuk ke gerakan yang sesungguhnya, masuk hierarki, persoalan kenikmatan daging, rasa dan harta, keinginan untuk makan, untuk tidur, itu nanti kalau sudah masuk ke gerakan, itu sangat mengganggu sekali. Kegerakan sudah puasa, rasanya pekerjaan banyak sekali, sementara badan cuapek sekali, ingin tidur, padahal sudah harus bertugas. Itu nanti akan sangat menggoncang. Sudah dituntut untuk berkorban, ya, itu juga menjadi goncangan. Itu menjadi goncangan untuk umat Tuhan. Karena sebenarnya setiap orang yang masuk pembangunan tubuh Kristus istimewa, masuk hierarki khusus 568 Indonesia 341 luar negeri 224, itu adalah orang-orang yang mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Itulah orang-orang yang mengikuti dan membiayai kegerakan, mengikuti dan membiayai kegerakan. Nah, sebab itu untuk ikut gampang, tapi membiayai kegerakan, sebab itu sudah perlu diberkati supaya bisa ikut membiayai kegerakan. Nah, Tuhan mau memberkati, Tuhan menguji dulu. Tuhan tuh mau memberkati, Tuhan tuh menguji dulu. Ya, kalau kita ternyata setelah diuji kita adalah bait Roh Kudus, bukan baitnya kenikmatan daging, bukan baitnya kenikmatan rasa, bukan baitnya duit, bukan sarang penyamun, sebenarnya, maka Tuhan akan memberkati. Waktu ya Israel keluar dari Mesir, di tengah-tengah kegoncangan yang dahsyat, 10 tulah menimpa orang Mesir. Israel di tanah Gosen tidak terjadi tulah sedikit pun, karena tanah Gosen padang penggembalaan. Dan pada tulah yang terakhir yang mematikan anak sulungnya orang Israel, mulai dari anak raja sampai anaknya, pegawai, rakyat, dan binatang. Dan yang di Israel tidak ada tulah kematian. Karena apa? Ada tanda darah. Dan justru di tengah hiruk pikuknya hukuman murka Allah, 10 tulah tersebut Israel diberkati dengan emas, perak, permata, segala macam kain yang indah-indah, segala macam hal. Ya, Israel diberkati dahsyat sekali menjelang keluar dari Mesir. Dan apa yang mereka peroleh itu sebenarnya dipakai untuk membangun tabernakel. Demikian juga kalau Israel diberkati, saudara, Israel ditawan di Mesir, diperbudak di Mesir itu 400 tahun. 400 tahunnya Israel, 400 kali 360 berarti 1440 ya. Maksud saya 144.000 hari. 144.000 hari. Nah, pada hari yang 144.000 tersebut, itulah pelaksanaan Paskah Israel ya. Beberapa hari ke depannya sebenarnya diberkati begitu dahsyat untuk membangun bait Allah tabernakel. Demikian juga pada akhir zaman menjelang jagat di pamungkas, Tuhan menghendaki kita menjadi bait Roh Kudus.
membangun tubuh Kristus, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Berkat segala bangsa itu akan dialirkan kepada orang yang masuk pembangunan tubuh Kristus, orang yang punya hikmat dan marifat. Kita akan baca Pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 26. Karena kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi sebenarnya manusia di dunia ini mereka sama Tuhan ditugas masing-masingnya. Orang fasik, orang berdosa disuruh Tuhan menghimpun segala sesuatu. Tetapi orang yang dicinta Tuhan, orang yang dicinta Tuhan disuruh untuk membangun kerajaan surga di bumi. Kerajaan surga di bumi adalah Roma pasal 14 mengatakan kerajaan surga adalah hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dalam sukacita kudus. Nah, kita yang membangun kerajaan surga di bumi, kita bersukacita dalam Roh Kudus sekalipun dalam penderitaan salib dan hidup dalam kebenaran dan ada damai sejahtera. Maka kepada orang seperti itu Tuhan katakan orang yang menghimpun orang fasik tersebut saat diperintahkan untuk membawa hartanya kepada orang yang berhikmat. Nah, tergantung dalam orang kalau di tengah-tengah jagat yang sedang dipamungkas sudah cuma menghimpun, berarti apa yang sudah himpun harus diserahkan pada orang yang berhikmat. Tapi kalau saudara di tengah-tengah jagat yang sedang dipamungkas ini sudah melepaskan diri dari keterikatan akan daging, rasa dan harta dan menjadikan orang yang berhikmat dan bermakrifat seperti Salomo. Sebenarnya Salomo itu kan cuma minta hikmat marifat, tapi Tuhan perintahkan Ratu Seba membawa kekayaannya, Raja Tirus, Raja Hiram, Raja Huram, semua membawa kekayaannya kepada Salomo. Demikian juga pada akhir zaman. Apa yang ditulis dalam Pengkhotbah 2 ini sama dengan Haggai pasal 2 ayat 6 dan sampai 8. Kalau kita orang yang berhikmat, baiknya Roh Kudus mengalami kelepasan dari kenikmatan daging, rasa dan harta, maka justru Tuhan akan memberkati. Tetapi kalau kita cuma terobsesi untuk mengumpulkan, maka justru apa yang sudah kumpulkan nanti akan dibikin ludes sama Tuhan. Dan semuanya itu terjadi seperti halnya Israel, terjadinya menjelang Israel keluar. Demikian juga menjelang jagat ini dipamungkas. Peristiwa yang terjadi pada zaman Israel menjelang keluar dari Mesir itu akan terjadi sempurna dalam hidup kita. Tergantung bagaimana kita memilih. Kita pilih hidup jadi baik Roh Kudus atau tetap terikat kenikmatan daging, rasa dan harta. Kalau sudah ingin menjadi mempelai Tuhan, putuskan saja. Kasih terhadap apa? Kenikmatan daging, rasa dan harta. Karena sudah nanti pada zaman Antikris kita akan membaca kitab Nabi Daniel. Daniel pasal yang ke-11. Ayat yang ke-32. Daniel pasal 11 ayat yang 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Terus, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit,
dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para dewa Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng, menghormati benteng-benteng dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya, akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Terima kasih. Dan yang pada akhir zaman akan terjadi pengujian, penyaringan yang begitu dahsyat berkaitan dengan kenikmatan daging, rasa, dan harta. Bahkan nanti pada zaman antikris, ya, antikris itu akan membagikan barang-barang yang indah, jabatan, bahkan tanah sebagai upah. Kalau sudah ingat, ya, waktu ulang tahun pewahyuan yang ke-20, pada saat itu disampaikan pengajaran tentang Kabbalah dan konspirasinya. Itu menguasai jagat, dan mereka meraup kekayaan sebanyak-banyaknya melalui segala macam usaha yang dijalankannya, yang bagaikan gurita raksasa mencengkeram dunia. Karena memang kita lihat humanisme tertinggi yang nanti wujudnya adalah manusia yang disembah sebagai Allah. Dia itu harus bisa mensejahterakan semua umat, semua rakyatnya di seluruh jagat. Sebab itu bersifat dan konstitusi harus kaya raya sedemikian rupa. Karena nanti harus, ya, membagikan, mensejahterakan umat pada zaman itu. Sehingga 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan semuanya aman, semuanya aman, semuanya damai, semuanya aman, semuanya damai. Dan mereka ditimpa kesakitan. Orang bersalin itulah saat kedatangan Tuhan. Karena memang pada zaman antikris, antikris itu membagikan segala kenikmatan daging, rasa, dan harta. Kalau sudah membaca supermarketnya, galerinya, ya, antikris pasal 18 begitu kuasa, semua kebutuhan manusia itu ada. Dan itu dibagikan, diberikan demikian rupa. Ada yang harus membayar, tapi ada yang tidak harus membayar. Mereka yang dikehendaki untuk menjadi pejabat-pejabatnya yang memerintah di seluruh jagat. Tetapi kebinasaan yang menjadi akhir dari segalanya. Jadi misalnya dunia ini sedang bergerak, sedang dibentuk dalam 2 kekuatan besar. Yang satu mempelai Tuhan, yang harus menjadi baiknya Roh Kudus, yang harus bersih dari kenikmatan daging, rasa, dan harta, harus menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Tetapi dunia yang punya Lucifer, yang punya cita-cita untuk disembah sebagai Allah selama waktu 3,5 tahun, dia menciptakan dunia yang penuh dengan kenikmatan daging, rasa, dan harta, seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 18. Semuanya ada di sana. Dan orang yang pada zaman antikris, mereka tuh dipuaskan seluruh kenikmatan daging, rasa, dan tidak ada larangan sedikit pun, justru dimanjakan. Seperti perempuan yang dipikul oleh binatang antikris, dimanjakan sehabis-habisnya. Dan bahkan cawannya saja, mas minumnya saja darah, bukan air putih, minumnya darah.
ya, darahnya orang suci. Darah itu kan harganya mahal. Kalau aku kan murah, tapi minum darah itu kan mahal harganya. Itu darahnya orang suci. Nah sebenarnya tinggal kita tuh masuk pembentukan yang mana. Kalau kita masuk pembentukan mempelai Tuhan, ya kita harus memutuskan semua hubungan cinta kasih dengan kenikmatan daging rasa dan harta. Justru dengan itu sudah akan dijadikan bait Roh Kudus dan sudah akan dilimpahi kekayaan bangsa-bangsa. Kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-66. Ayat yang ke-5 mulai. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kamu melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengarkan hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu? Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia sekirang-kirangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan menggendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Terima kasih. Kalau saudara memperhatikan firman dan saudara memiliki rasa hormat, takut dan gentar akan pribadi firman Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, sekalipun untuk itu mungkin sudah dikucilkan, mungkin sudah dibenci, mengalami proses yang berat, tapi di sini dikatakan, ya, dengar juga seiring dengan firman yang disampaikan, akan terjadi kegemparan di kota yang datangnya dari bait Allah. Karena hukuman murka Tuhan, 21 hukuman murka Tuhan, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah, itu datangnya dari bait Allah. Itu dilakukan oleh 7 guru, itu dilakukan oleh 7 malaikat sidang, itu dilakukan oleh 7 gembala umat manusia dengan dikomandoi oleh malaikat Garuda. Dan mereka itu sekarang sedang dilahirkan. Hierarki tubuh Kristus sedang dilahirkan. Menggeliat sedikit saja mereka lahir. Masakan satu negeri dilahirkan dalam waktu yang sekejap. Berbagai bangsa dilahirkan dalam waktu yang singkat. Hierarki itu terdiri dari berbagai bangsa. Hierarki untuk Indonesia terdiri dari berbagai suku. 170 orang dilahirkan dalam sekejap. Cuma dalam waktu 1 menit 1,44 menit. 170 orang dilahirkan dalam waktu 3,5 tahun, 5 menit lebih sedikit. Dan ya, hierarki itu terwujud. 568 terus terwujud. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Seiring dengan akhirnya hierarki itu juga terjadi sukacita. Yerusalem sukacita pembangunan tubuh Kristus, bersukacita mempelai. Nah, terhadap hierarki tersebut yang bersukacita terhadap pembangunan mempelai Tuhan, Tuhan akan mengalirkan kekayaan bangsa-bangsa seperti
sungai yang banjir, saya katakan. Saya akan bacakan ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusul, akan digendong, akan dibelai-belai di bangkuan. Kekayaan bangsa-bangsa datangnya bukan seperti aliran sungai yang bukan aliran sungai, tetapi seperti aliran parit yang kecil, seperti aliran ledeng yang kecil, bukan, tetapi seperti sungai yang membanjir. Itulah nanti kalau kita memasuki panen raya. Dalam masa MP3 sampai tahun 2015 pertengahan 1000 kali lipat. Kalau gembala saudara, maksudnya orang mulai merasakan, sekalipun mungkin masih dalam hitungan 30 kah, 60 kah, atau 100 semuanya, tapi dalam waktu dekat akan mencapai 1000 kali lipat. Amin. Sampai tahun 2015. Kalau sudah merindukan, saudara, berkat yang Tuhan alirkan pada akhir zaman, seperti Tuhan alirkan berkat pada Israel menjelang Israel keluar untuk membangun tabernakel, maka kepada orang yang menjadi bait Roh Kudus, yang mau melepaskan diri dari percintaan daging rasa dan harta, melepaskan diri dari kasihnya kepada dunia dan seisinya, maka Tuhan akan mengalirkan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air, seperti sungai yang membanjir, saudara. Dan itu terjadi pada akhir zaman. Sekarang, tahun depan, dan sampai tahun pertengahan 2015, tahun 2015 sampai tahun 2022, Yesaya pasal 66, ya, ayat ini tadi akan digenapi sempurna. Siapkan pada saudara. Kalau kita cuma manusia darah daging biasa, sebenarnya kita bukan bait Roh Kudus menampung berkat yang segitu besarnya, sebenarnya kita nanti akan malah menjadi manusia yang berdosa. Karena manusia itu sebenarnya kalau diberkati dan tidak dikuasai Roh Kudus, justru berkat itu mendatangkan bencana. Berkat itu mendatangkan bencana. Sebenarnya baik orang awam maupun jemaat hamba Tuhan diberkati banyak, tetapi tanpa Roh Kudus, tidak menjadi bait Roh Kudus, berkat itu justru akan mendatangkan bencana, akan mendatangkan bencana. Banyak nikah ya, yang waktu masih mantenannya masih melarat, ya, dukun, nanti berkatnya datang, sebenarnya banyak masalah. Saya pernah membaca di koran, ya, daerah mana itu, masuk kota itu ke sana, daerah Kedua atau Kendal atau mana, ya. Guru-guru yang mendapatkan tunjangan, ya, taraf hidupnya meningkat, ya, karena memang sedang diperhatikan, ya. Begitu berkatnya meningkat, malah banyak masalah, ya. Sering pergi sendirian, tidak dengan suaminya, tidak dengan istrinya, sebenarnya punya wilayah baru, punya obat baru, ya, ya, sampai masuk koran. Dan itu bisa terjadi atas siapapun juga. Sebab itu seiring berkat yang akan membanjir ini harus menjadi bait Roh Kudus, sehingga dengan berkat itu kita tahu harus dikemanakan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak tahu berkat yang baik itu diapakan. Kalau orang itu tanpa Roh Kudus kan bodoh. Sehingga nanti seperti di Lukas pasal 12, berkatnya banyak, dia akan berkata pada jiwanya, "Hei jiwaku, tenanglah, berkatmu banyak." Pada malam itu juga namanya diambil. Nah, sebab itu pada akhir zaman Tuhan mau mencurahkan berkat seperti batang air yang membanjir. Sebab itu jadikan diri kita masing-masing bait Roh Kudus, terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus yang bisa. Untuk terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus yang bisa, Tuhan menguji kita melepaskan diri dari kenikmatan daging rasa dan harta, dan melepaskan diri dari kenikmatan daging rasa dan harta itu setiap hari sepertinya pedang yang tajam itu menembus jiwa kita. Persoalan duit dan segala permasalahan itu menjadi persoalan yang begitu menembus, menyakitkan daging jantung kita. Tapi kalau kita bisa melepaskan diri, sehingga justru dengan firman tersebut pikiran kita terbuka, ya,
pikiran kita terbuka, maka kita menjadi Baitul Kudus. Dan saatnya saudara nanti diberkati. Kita berlomba, kita berjuang, kita berkumpul. Masih ada waktu, ya, 1 hari, bukan 1 hari lagi, 12 jam, ya, untuk memasuki tahun 2012, untuk menyesali diri, untuk membenahi sikap, ya, sehingga kita memasuki masa keguncangan penggenapan HJ pasal 2 tersebut. Kita sudah merupakan Baitul Kudus, sudah merupakan Baitul Kudus. Kita sudah mulai menuliskan surat putus. Sudah menulis surat apa? Putus kepada siapa? Lucifer. Menggenapi 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tidak lagi mengasihi dunia dan seisinya. Mencintai salib dan 9 kita salib, yaitu menimbulkan penderitaan yang dahsyat atas hidup kita untuk mengikuti kegerakan. Tapi saudara akan dipermuliakan mulai tahun 2012 sampai 2015 pertengahan, berkat akan 1000 kali lipat. Tahun 2015 sampai tahun 2022 berkat seperti batang air yang membanjir, dan kita nanti akan menjadi pelaksana kegerakan kuda putih. Semoga Tuhan memberkati.